Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 5? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita belajar tentang bentang alam Indonesia, nah yang belum lihat videonya bisa klik di pojokan ya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis otot. Setelah mengikuti penjelasan ini, kalian bisa mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, simak videonya sebagai berikut. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kokoh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal-hal tersebut sejak remaja. Dia melakukan sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita cedera, jawab Pak Anto. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Fungsi otot pada manusia diantaranya menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujung runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos diantaranya waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua, otot luri. Otot luri adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot luri adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot luri juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot luri karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot luri diantaranya berbentuk silindris dengan garis gelap dan terang. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti yang berada di tepi. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh.
Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. 1. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja secara terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat.